Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini telah kita saksikan bersama satu pembacaan surat keputusan dari Dewan Pendiri selaku penggagas atau pembentuk dari perkumpulan pada hari ini. Deklarasi sekaligus pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini sekali lagi, ini tidak lain adalah atas curahan tolong, rahmat, dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan mengapa perkumpulan Buya Cahaya Indonesia ini terbentuk, atau apa yang melatar belakangi terbentuknya perkumpulan ini. Pertama, seperti yang kita maklumi bersama, pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, perkumpulan atau Buya Cahaya Indonesia hadir dalam satu kontestasi, dalam satu ajang yang kita sebut dengan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang lalu. Sekali lagi, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa dalam kontestasi Pilkada kemarin, kami merupakan salah satu kandidat pasangan calon dari jalur perseorangan. Alhamdulillah, tetap harus kita syukuri meskipun kita belum mencapai kemenangan. Tetapi sekali lagi, ini adalah latar belakang pertama terbentuknya perkumpulan Buya Cahaya Indonesia. Seiring perjalanan waktu, pasca Pilkada telah kita lalui, kalau boleh kami sebutkan, ketika Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27, tepatnya pada hari Rabu, jeda satu hari, hari Kamis, kemudian hari Jumat, kami atau saya bersama dengan Pak Rohman dan seluruh tim berkeliling silaturahmi di tiap-tiap kecamatan. Untuk apa? Pertama, untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim, seluruh pendukung yang telah berjuang untuk memenangkan, kendati pun tadi kita belum mencapai kepada kemenangan. Dari hasil kunjungan atau hasil keliling kami di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Serang ini, kami menangkap satu inspirasi dari seluruh pendukung, tim, relawan yang telah berjuang untuk berupaya memenangkan kami. Para relawan, pendukung, dan tim menghendaki agar silaturahmi yang terjalin, persaudaraan yang sudah kita ikat selama 1 tahun lebih, mengharapkan atau menghendaki agar jalinan silaturahmi ini tidak terputus. Sekali lagi, seluruh tim dan relawan serta pendukung menghendaki agar jalinan silaturahmi dan persaudaraan yang sudah dibangun jangan sampai pudar. Nah, aspirasi yang berkembang ini kami respon dengan baik, kami sikapi dengan baik, sehingga kami melakukan konsolidasi, melakukan komunikasi, dan sekaligus bermusyawarah untuk menyikapi respon atau aspirasi daripada banyak pihak yang menghendaki adanya satu persatuan. Sehingga dari hasil musyawarah kita bersepakat
untuk menjalin tali silaturahmi, komunikasi dan interaksi dengan baik, maka perlu dibentuk satu ikatan organisasi, perlu dibentuk satu perkumpulan. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah terrealisasi. Kemudian latar belakang yang kedua, mengapa perkumpulan ini perlu kita bentuk? Yang kedua adalah kita dari awal memang berkomitmen. Kemarin maju dalam kontestasi pilkada, bahwa kita tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah melalui pengabdian kepada masyarakat Kota Serang pada saat itu. Nah, ketika kami maju dalam kontestasi pilkada, maju dalam politik praktis, tetap kami berpegang bahwa politik atau kekuasaan bukanlah tujuan. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa politik atau kekuasaan bukan tujuan, tetapi politik atau kekuasaan adalah salah satu sarana, salah satu fasilitas untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, dengan memegang prinsip ini, kendatipun kami, saya dengan Pak Rohman, belum berhasil memenangkan pilkada, tetapi tujuan kami tadi karena ingin melakukan pengabdian kepada Allah melalui pengabdian kepada masyarakat ini tidak boleh berhenti. Dengan kata lain, tujuan ini harus kita capai. Dengan cara apa? Salah satu wujud konkretnya adalah membentuk perkumpulan yang hari ini kita beri nama Perkumpulan Buya Cahaya Indonesia. Nah, paling tidak hadirin sekalian, itulah dua landasan utama mengapa Perkumpulan Buya Cahaya Indonesia dibentuk, dan hari ini alhamdulillah telah dideklarasikan dan dilakukan pelantikan di tingkat pusat. Hadirin yang kami hormati, makna daripada deklarasi yang kita laksanakan pada hari ini, tentunya kita harapkan deklarasi ini tidak hanya seremoni belaka, tidak hanya sebuah rutinitas atau formalitas belaka, tetapi deklarasi yang kita lakukan pada hari ini, kita harus sadari dan kita harus pegang bahwa deklarasi sebagai sebuah pengumuman, sebagai sebuah pernyataan kesiapan kami untuk melanjutkan perjuangan, yakni perjuangan untuk melakukan pengabdian kepada Allah dan kepada masyarakat. Kemudian hadirin sekalian, deklarasi ini pula harus kita maknai sebagai tonggak awal, sekali lagi, sebagai tonggak awal perjuangan. Deklarasi ini bukan puncak, tetapi sekali lagi tangga awal menuju tahapan-tahapan panjang yang harus kita lalui bersama. Apa tahapan berikutnya? Insya Allah Perkumpulan Buya Cahaya Indonesia ini akan terus melebarkan dan mengembangkan sayapnya. Kalau yang hari ini kita deklarasikan dan tadi sudah dilantik adalah pengurus di tingkat pusat, insya Allah akan kita bentuk kepengurusan di tingkat daerah atau di tingkat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten ini. Demikian pula selanjutnya akan kita bentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan atau desa. Itulah paling tidak target awal kita, Perkumpulan Buya Cahaya ini terbentuk di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Oleh karenanya sekali lagi, sebagai tonggak awal perjuangan ini, kami menghimbau, kami mengharapkan, terutama kepada pengurus yang baru saja dilantik, untuk menanamkan satu komitmen yang kuat, yang kokoh, bahwa perkumpulan ini akan maju, perkumpulan ini akan sukses manakala ditopang oleh satu tekad dan niatan yang kuat serta tulus, ikhlas, tuntas dalam melaksanakan program yang kita canangkan.
berbekal niat yang tulus, tekad yang kuat, semangat yang tinggi, solidaritas yang harus kita bangun. Insya Allah pada akhirnya kita juga berharap kepada Allah, perkumpulan Buya Cahaya Indonesia ini bisa menjadi organisasi yang besar, dan yang paling terpenting adalah organisasi ini bisa memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah itulah sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, cita-cita yang mulia ini, tujuan yang besar ini sekali lagi harus ditopang oleh mental yang kuat. Karena memang organisasi ini bersifat organisasi sosial kemasyarakatan, sebagai organisasi kontrol, sebagai organisasi swadaya masyarakat. Ingat, saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik, tidak ada gajinya, ya. Perlu kami tegaskan, pengurus perkumpulan Buya Cahaya Indonesia tidak ada gajinya. Siap menerima? Ya siap, sudah janji gue ya. Perkumpulan ini sekali lagi adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat swadaya, tidak ada yang menggaji. Namun hadirin sekalian perlu kita yakini, berbekal niat yang tulus, tujuan yang benar, program yang baik, tujuannya memberikan kemaslahatan yang baik, kita yakin Allah pasti bersama kita. Balasan Allah, gaji dari Allah, insya Allah jauh lebih besar daripada gaji yang biasa bapak-bapak terima di perusahaan atau di tempat kerjanya masing-masing. Nah ini yang harus kita yakini. Dan insya Allah, apalagi kalau tadi dalam pernyataan ikrar kita diawali dengan bismillah, diawali dengan syahadat, itu menunjukkan satu keimanan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau didasari dengan keimanan, kalau didasari dengan ketakwaan, insya Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah akan memberikan rezeki datangnya dari yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan setelah dilantik ini, seluruh pengurus, seluruh hadirin sekalian, Allah berikan keluasan rezekinya, Allah berikan kesehatan, serta umur yang panjang dan umur yang penuh dengan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, tentunya sebagai sebuah organisasi formal yang sudah mendapatkan legalisasi dalam bentuk akta pendirian dari akta notaris, dari notaris, dan juga surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentunya organisasi ini harus memiliki program. Organisasi tanpa program itu hanya sebuah organisasi kamuflase. Kita tidak menghendaki seperti itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan dalam struktur kepengurusan, bahwa kami terdiri dari banyak bidang, diantaranya pendidikan dan kaderisasi, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, sosial, IT dan media. Masing-masing daripada bidang ini memiliki program yang insya Allah sudah kita siapkan. Jadi insya Allah mohon doanya, mohon dukungan dan kekompakan terutama daripada pengurus yang tadi sudah dilantik. Setelah deklarasi ini kita harus langsung move on, ya, harus langsung tancap gas. Kita laksanakan program yang sudah kita susun. Setelah deklarasi kita matangkan, kita laksanakan sambil kita membentuk tadi kepengurusan di beberapa kabupaten dan kota serta kecamatan dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten ini. Sekali lagi, ini tentunya membutuhkan energi yang kuat. Kami sadar sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, sadar bahwa tugas yang hari ini kita emban bukanlah tugas yang ringan. Sekali lagi, tugas yang kita emban hari ini bukanlah tugas yang ringan. Di satu sisi banyak program,
baik program organisasi, kegiatan pribadi, kebutuhan untuk memenuhi keperluan rumah tangga masing-masing. Tetapi sekali lagi, dalam satu ikatan organisasi kita juga dituntut untuk mensukseskan program. Kalau sekali lagi fondasi yang kita bangun dalam organisasi ini lemah, jangan harap kita bisa maju. Mengemban amanah, mengabdi kepada masyarakat, sekali lagi bukan pekerjaan yang ringan. Betul-betul dibutuhkan ketulusan, betul-betul dibutuhkan iktikad yang kuat. Oleh karenanya, dengan telah dibacakan SK dan tadi sudah kita sambut dengan ikrar, maka ikrar inilah menjadi fondasi dasar, menjadi pijakan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pengurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua berharap perkumpulan yang kita bentuk ini, dari tujuan yang tadi sudah kita sampaikan, kita dalam hal ini tetap mengusung visi, yaitu mewujudkan masyarakat bercahaya. Insya Allah kata bercahaya ini tidak asing lagi, terutama bagi para pendukung nomor 2. Bercahaya, bersih, cakap, harmonis, yakin, satu lagi, Allah memberkati. Tidak saya sebut secara lengkap, khawatir nuansanya kayak kampanye. Ya. Dengan tetap mengusung atau visi mewujudkan masyarakat yang bercahaya dengan segala misi dan dukungan daripada program, sekali lagi insya Allah kita memohon kepada Allah agar apa yang kita niatkan, apa yang kita tekadkan ini, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku abdi masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang terakhir sebelum kami tutup, kami juga mengharapkan yang hadir di tempat ini, sekali lagi, yang hadir di tempat ini baik selaku pengurus, undangan, dan lain sebagainya, kami mengharapkan deklarasi yang kita nyatakan pada hari ini suarakan di tempat masing-masing. Insya Allah kami segenap pengurus akan keliling, kami segenap pengurus akan mengunjungi masyarakat Banten secara umum. Sekali lagi, insya Allah kita akan bergerak bersama, maju untuk melakukan perubahan sesuai dengan tema pada hari ini adalah pengabdian untuk masyarakat menuju perubahan. Tentunya perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian sambutan singkat dalam acara deklarasi dan pelantikan pengurus perkumpulan Buya Cahaya Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diridhoi, diberkahi, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.